Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim. Anak nabi semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita hajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di masjid kita yang penuh berkah dan penuh rahmat ini dalam rangka kegiatan pengajian rutin kita mingguan, yang seharusnya minggu ini kita sudah masuk tajwid, tapi ada beberapa hal penting di minggu ini yang akan disampaikan hasil dari dua hari Abi dan Ustadz Darfikri mengikuti satu majelis. Yang pertama itu di hari Jumat, yaitu majelis pengajian di Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh Bapak Dinas Pendidikan Sumatera Utara kita, yaitu Bapak Asrin Nasution. Dan di hari kedua, di hari Sabtu, kami menghadiri kegiatan Temu Rama Guru Mata Pelajaran Agama Islam se-Sumatera Utara, yang juga dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, yang seharusnya juga dihadiri oleh Bapak Gubernur Edi Rahmayadi. Kebetulan beliau sedang berada di Samosir, di Toba ya, menghadiri kegiatan F2O ya, yang kebetulan tuan rumah itu di Medan. F2O itu ajang speedboat F1-nya air dunia yang bersifat seri, yang seri ini bertepatan tuan rumah kita Sumatera Utara. Di situ pengisi pematerinya adalah seseorang yang luar biasa ya, beliau Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Jadi beliau ini adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Luar biasa memang kemarin itu ya pematerinya. Jadi ada beberapa di sini yang mungkin penting ya, mengingat ya karakter ya. Dikutip dulu dari pemateri yang pertama itu di hari Jumat, pengisinya Ustadz Amhar Nasution ya. Jadi pengisinya itu adalah Al Ustadz Amhar Nasution yang merupakan abang dari Pak Kadis kita atau Pak Asrin Nasution. Jadi beliau mengatakan sedikit sini kita sejarah ya. Muhammad Abdu. Jadi Muhammad Abdu ini adalah seorang ahli filsafat di bidangnya. Kelas 12, ingat nggak bab kita terakhir itu ada membahas tentang Muhammad Abdu? Masih ingat? Jadi beliau itu salah satu ahli filsafat dari Muhammad Abdu. Nah, Muhammad Abdu dari India kalau nggak salah. Ya, Muhammad Abdu bab terakhir itu kelas 11 kita dulu. Ya kan? Jadi Muhammad Abdu ini adalah guru besar ya, guru besar dari Rashid Ridho. Ada kan? Masih ingat Jarkasi? Jarkasi masih ingat, cuman agak lupa. Ya, jadi Rashid Ridho ini adalah salah satu tokoh ilmuwan, ya, tokoh ahli ilmu dari kalangan orang Islam. Jadi Muhammad Abdu ini dia pergi ke Prancis, Paris, ya, ke Paris untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu dunia, ya, ilmu dunia. Nggak mungkin menuntut ilmu agama di Paris. Yang so pasti namanya menuntut ilmu agama itu di sekitar Jaziran Arab, ya, daerah timur. Pasti dia ke Eropa. Jadi beliau setelah pulang dari sana, ya, apa yang dikatakannya? Jadi Muhammad Abdu ini dia tinggalnya di Mesir, ya. Setelah dia balik ke Mesir, nggak banyak-banyak yang dia sampaikan kepada teman-teman, murid, ya, dan lain-lain sebagainya. Beliau hanya mengatakan, aku mendapatkan satu pelajaran penting dan ini sangat memukulku selaku aku umat Islam. Apa kata beliau? Aku selama di Eropa belajar, aku di sana melihat Islam. Tapi aku jarang sekali melihat Muslim.
Sedangkan apa yang terjadi di kampung halamanku adalah aku melihat banyak muslim, tapi aku tidak melihat Islam. Nah, ayo, yang tahu maksudnya apa coba? Kata-kata beliau Muhammad Abduh. Yang tahu beliau, yang tahu maksud dari perkataan beliau. Ada yang tahu? Ketika di Eropa, beliau melihat Islam, tapi beliau jarang sekali melihat muslim. Tapi ketika di kampung halamanku, aku banyak melihat muslim, tapi aku jarang melihat Islam. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ayo, profil pelajar Pancasila, berpikir kritis, bukan nyawa kritis. Ya, berpikir kritis, bukan napas kritis. Kalau napasnya kritis sudah minta ditaskil la ilaha illallah dan mati lu. Ayo. Di Eropa, aku melihat Islam, tapi aku sedikit melihat muslim. Sedangkan di kampung halamanku, aku banyak melihat muslim, tapi aku jarang melihat Islam. Ada yang tahu? Oke, dah dijelaskan ya, catat. Ya, itu kata-kata dari Muhammad Abduh. Ya, ketika Muhammad Abduh berada di Eropa, dia melihat Islam, tapi jarang melihat Muslim. Kenapa? Memang di Eropa, khususnya di Paris, Perancis, itu minoritas. Makanya dia jarang melihat Islam, karena di sana Islam itu minoritas. Tapi kenapa beliau banyak melihat Islam? Ternyata subhanallah, orang di Eropa mengamalkan apa yang Islam ajarkan. Apa itu? Di Paris tidak ada yang namanya al-mubazirin. Benar saja, kalau anak tak silap, kata Ustaz Amhar. Tidak ada yang namanya mubazirin atau yang tersia-sia. Ya. Jadi melihat juga pelajaran dari pengalaman beliau, ternyata udah beliau buktikan. Beliau ini siapa? Ustadz Amhar tadi, Ustadz Amhar Nasution tadi. Beliau pernah studi ke Perancis. Jadi kalau kita di Perancis tuh, kalau nggak salah ya Musuh juga udah bolak-balik ke Perancis ini. Mana Musuh Salman? Di Perancis itu katanya Musuh, makan itu kita ditakar ya, ditanya-tanya. Contoh misalnya kita mau makan, berasnya itu mau berapa gram, sayurnya itu mau berapa banyak. Karena kenapa? Sesuai kebutuhan kita, Mosy. Itu katanya kalau di Paris. Iya, jadi di Eropa itu mengamalkan ajaran Islam. Apa itu? Tidak mubazir. Tidak ada yang disisakan makanan. Bahkan kata beliau, benar gak Mosy? Kalau di Paris itu kita menyisakan makanan, kita terkena sanksi atau denda. Gak semua Mosy ya. Mungkin yang ditempati beliau ini Ustadz Amhar ini tidak berani menyisakan makanan. Artinya apa? Semuanya tersalurkan. Semuanya itu bermanfaat dan tidak sia-sia. Itulah yang dilihat Muhammad Abduh tadi. Jadi ada beberapa negara yang banyak Islam, tapi minoritas Muslim. Banyak Islam di sana, tapi minoritas Muslim. Pertama itu tadi ada Perancis. Yang kedua ada Finlandia, Ustaz ya. Finlandia itu adalah negara kasih sayang. Jadi di Finlandia itu hakim, jaksa, polisi duduk-duduk aja kerjanya. Kenapa? Tak pernah ada orang berkasus, tak pernah ada orang membuat masalah. Jadi di Finlandia itu hampir murni negara yang bersih dengan masalah. Karena kenapa? Penduduknya saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi. Inilah salah satu ajaran agama Islam. Ya, kaki awak jumpa di jalan, padahal Islam sama Islam nih, mata kau. Apa kau? Apa kau? Ya apa kau? Sampai tegang-tegangan urat, sampai uratnya paling tegang itu yang menang. Terakhir apa yang uratnya tak tegang? Ya apa kau? Ya nggak apa-apa. Habis perkara, kalau mau. Tapi di Finlandia nggak begitu. Siapapun dengan siapapun begitu jumpa say hello, good morning, hi. Ya, awak dengan Islam bangganya assalamualaikum kalau jumpa yang non. Tapi kalau jumpa yang dengan yang Islam sesama Muslim, sambungkan dengan doa.
Salam di kalimat kedua itu doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini timbul pertanyaan, Bibi, anak-anak yang Nasrani kadang-kadang menmenkan pula Debi. Kenapa? Jumpa wa assalamualaikum katanya. Padahal dia ke Nasrani. Ya, kenapa pula? Kalau ada orang yang non mengucapkan salam kepada kita, apa jawab kita? Stop. Udah. Hanya sekedar waalaikumsalam. Ya bagaimana pula orang non yang berada di jazirah sana? Bahasa Arab menyalam itu kan assalamualaikum. Dia orang Arab, tapi bukan Islam. Tak pandai dia bahasa Inggris. Jumpa sesamanya, tetap assalamualaikum kan? Tak mungkin dipaksa-paksanya. Hello, sir. How are you? Tetap assalamualaikum. Kalau berjumpa dengan yang non. Tapi kalau berjumpa dengan yang sesama, lengkapilah. Karena kalimat yang kedua itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab tidak lengkap berarti kan abi ini apa? Non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang diamalkan orang-orang Finlandia karena saking mereka itu menghormati sesama, saling peduli sesama, saling sayangnya itu kasih sayangnya juga sesama. Cuma ada pula modernnya di situ, Ustaz. Tadi baru anak baca juga faktanya, ternyata di Finlandia ini perbuatan seks bebas itu adalah lumrah. Artinya apa? Sesama sapa aja dia, yang penting sayang, gas. Itu pula ya. Jadi Islam ini mengajarkan agama kasih sayang, tapi kasih sayang yang ada batasnya. Sayang Abi sama kalian yang perempuan, tapi sayang Abi ada batasnya. Enggak lah pula lebih sayang kalian Abi dengan sayang yang Umi di rumah. Ya, karena hanya sebatas murid, bukan sebatas mahram. Tapi di sana di Finlandia besar pula itu seks bebas. Ya, karena kenapa? Di sana memang saking kasih sayangnya itu juga tidak memandang yang penting sayang, nggak penting jenis kelamin. Nah, itu nggak boleh juga ya. Ya, baru di Belanda juga mengamalkan yang namanya ajaran agama Islam. Ya, apa itu di Belanda? Apa pengamalan mereka? An-nazofatu minal iman. Rasul sabdakan al-islamun nazif fatanazzifu la yadkhulul jannah illan nazif. Islam itu adalah bersih. Maka bersihkanlah dirimu. Ya, maka bersihkanlah dirimu. Tafsir mengatakan dari kalimat maka bersihkanlah dirimu adalah lahir dan batin. Artinya apa? Batin kita harus bersih. Suci kita harus dari penyakit 4S harus gak ada. Itu kotoran semua 4S itu. Masih kan 4S? Itu penyakit batin paling berbahaya itu. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu buang jauh-jauh. Maupun lahirmu. Lahir ini kan zahir, badan kita, lingkungan kita, sekitar kita. Jagalah kebersihan. Ya. Al-Islamun najib fatanazzifu, maka bersihkanlah. La yadkhulul jannah illa nadhif, maka tidak akan masuk ke dalam surga seseorang kecuali dalam keadaan bersih. Jadi Belanda itu bersih luar biasa. Mana lagi kota-kota yang kalian pernah baca di artikel-artikel di luar negara sana yang nyaris sampah pun nggak bisa ditemukan. Jepang, iya. Paret Jepang adalah aqua galon kita. Itulah perbandingan. Paret Jepang adalah aqua galon kita. Bahkan lebih steril lagi paret di Jepang daripada RO ini kan. 5.000 naik beca air-airan. Ujamin lebih steril lagi paret di Jepang. Saking bersihnya air selokan di Jepang itu, ya, ikan koi, ikan emas, ya itu subur mereka hidup di situ. Awak paret cemplungkan ikan lohan mati. Hanya ikan-ikan yang bertahan dari situ yang jago-jago akan air paret kita Indonesia. Gabus, badu, lele, sepat, gobi terakhir. Artinya apa? Islam mengamalkan
Ya, Islam mengamalkan. Ya, Islam mengamalkan, Islam rajin. Ya. Tapi ada tapinya juga. Rapli, tadi Rapli yang semangat kali dan Jepang, tapi ada tapi juga. Negara Jepang sudah kehilangan jati diri mereka. Padahal jati diri mereka itu adalah sopan. Kita lihat pakaian tradisional Jepang kimono itu sopan. Ya, sopan panjang. Pakaian tradisional kita adalah legging, di sininya kroa. Legging hitam ketat pula, transparan, koyak pula waktu di sini, pakai kaos PD kepajak bawa keranjang. Itu yang bahaya. Apalagi Jepang kehilangan jati diri. Jepang sudah melawan kodrat Tuhan. Mereka tidak mau yang namanya berreproduksi. Karena bagi mereka punya anak itu merepotkan. Karena kenapa? Itulah salah satu contoh yang sudah menjadi budak dunia. Sesuai dengan ramalan Rasul, Rasul sabdakan, wahai para sahabat, di akhir zaman nanti Islam akan seperti makanan di atas meja makan. Di atas meja makan. Berarti kan kita siap disantap nih, ya kan? Dari segala sisi, dari depan, samping kanan, depan, belakang, samping kiri. Maka seorang sahabat bertanya kembali, wahai Rasul, kenapa demikian? Apakah di akhir zaman nanti kita adalah minoritas? Rasul katakan enggak. Kita adalah mayoritas. Tapi mayoritasnya kita di akhir zaman adalah seperti buih di lautan. Maka sahabat bertanya lagi, kenapa demikian ya Rasul? Karena dua penyakit yang akan melanda umatku ketika di akhir zaman nanti. Apa itu dua penyakit itu? Takut mati dan hubub dunia, yaitu cinta dunia. Maka saking cintanya Jepang terhadap dunia, maka dia mempunyai anak tuh dah nggak mau lagi karena udah sibuk dengan kerja. Ya, itu ya. Oke, satu lagi. Selanjutnya yang Abi dapatkan di sana adalah bagaimana bisa memperoleh ilmu yang berkah ketika kita belajar. Bolak-balik udah dikatakan kan, belajar itu cari apa? Belajar cari apa? Kelas 10 belajar cari apa? Belajar cari berkah, bukan cari ilmu. Banyak orang berilmu tapi ilmunya tak berkah. Salah satu adalah contoh berilmu tapi tak berkah. Kita tengok Topik sama si Ripa. Topik Ripa itu berilmu, Abi yakin. Tapi karena ilmu tadi tak berkah, maka nengok di dalam majelis pun sempat ketawa-ketawa. Malah berkah lagi ilmu yang dapatkan Doni walaupun sedikit. Karena diperhatikan tumben, mungkin Allah kasih hidayah. Biasanya gabung-gabung itu, dia tumben tadi. Ripa, Topik ketawa-ketawa, Doni husuk mendengarkan, tumben. Inilah hidayah yang harus dipertahankan. Ya, Topik boleh tapi jangan terlalu. Itu yang selalu Abi ingatkan pegang, boleh tapi jangan terlalu. Ya, ada tips nih. Ini pesan Ustadz Amhar, Bapak Ibu guru katanya. Setelah nanti selesai dari sini, titipkan saya ilmu yang bermanfaat ini katanya. Amalkan 3 tasbih ketika kau belum mulai belajar, ketika masuk ke dalam kelas. Tasbih yang pertama adalah sebelum mulai belajar, hinakan dirimu sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hinakan diri kita? Ada yang masih ingat doa Nabi Yunus ketika dia berada dalam perut ikan paus? Ayo, doa Nabi Yunus, ya, kasih buat. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita menyatakan diri kita adalah golongan dari orang-orang yang zolim. Maka dari itu kita meminta pertolongan dan minta ampunan kepada Allah. Rendahkan dulu diri kita. Orang yang belajar dengan niat masih ada kesombongan dalam hatinya, ingat ilmu gak akan masuk. Masuk pun ilmu bego yang masuk, ilmu setan. Ilmu setan itu bagaimana, Pak? Abi? Ilmu setan bagaimana? Belajar matematika kok ilmu setan? Iya, belajar matematika memang pintar-pintar minang, tapi ujung-ujungnya jadi juru tulis di meja togel itu apa? Jadi jurtul, lain bang. Ya itu memang nilai ilmu, berilmu memang,
tapi tak berkah. Tanda-tanda ilmu berkah, bermanfaat sama dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Itu aja udah. Tanyakan dirimu, selama ini kau belajar, udah ada nggak manfaatnya sama dirimu? Udah Bi. Udah bisa apa? Udah bisa itu segala macam. Pertanyaan Nabi, udah bermanfaat bagi orang lain? Belum Bi, belum mendekati berkah. Amalkan itu ya, sebelum masuk, sebelum mulai belajar, tasbih pertama, hinakan diri kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masuk tasbih yang kedua adalah puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sanjung-sanjung Allah dulu dan minta rezeki kepadanya. Ilmu kan rezeki. Ilmu kan rezeki. Ya kan? Masuklah tasbih yang ketiga adalah yang terakhir ini kalimat puji-pujian juga. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amalkan tiga itu. Mudah-mudahan ketika kau belajar, walaupun pelajaran itu yang tak pernah kau sukai, maka Allah akan datangkan cahaya dan hidayah kepadamu. Ya, insya Allah ya, mulai besok amalkan tiga itu sebelum belajar. Ya, dalam hati pun boleh, atau dalam sesi. Bisa kan sebelum guru masuk kan, siap, bersiap gitu kan, beri salam, atau sebelum kita belajar berdoa menurut agama dan masing-masing. Bacalah 3 kalimat tadi. Dah belajar. Ya, mudah-mudahan Allah jaga. Yang pertama tuh Allah jaga keberkahan ilmumu. Allah jaga bagaimana kemampuan berpikirmu itu dalam menerima ilmu. Kalau Allah tak ridho, ilmu tak akan masuk. Banyak orang kafir itu pintar memang, tapi pintarnya membawa bala untuk apa? Pencipta nuklir itu orang siapa? Berilmu gak itu? Berilmu gak tuh? Tapi ciptaannya bermanfaat gak? Ada gak manfaat nuklir itu? Ada, kalau betul-betul digunakan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk saling menakut-nakuti negara. Kan rata-rata gitu kalau yang Abi baca. Setiap negara berlomba-lomba menciptakan nuklir supaya apa? Untuk menakut-nakuti negara lain. Untuk apa? Ya, ketika berkah ilmumu, mudah-mudahan Topik bisa jadi dokter, ya kan? Belok dari atlet ke dokter. Kenapa? Atlet itu payah kali tak pernah juara kan itu. Makanya ke dokter dia. Jadi dokter yang berkah, dokter yang membangun, dokter yang menyembuhkan, bukan dokter cari modal. Ya Pik ya? Boleh Pik, tapi jangan terlalu. Ya, ini topik-topik aja nih. Selama nggak bisa diam, topik aja nih. Ripa udah mulai dapat hidayah Ripa. Topik nih nggak usah diam nih. Nanti lama-lama kita masukkan ke dalam layar nih dia. Biar diam dalam layar dulu. Ya, amalkan itu. Oke. Ini sebelum menjalani ke situ, kita harus meninggalkan yang namanya ini dulu. Ini materi dari Ustadz Muzakir kemarin, Profesor Dr. Muzakir. Kalau kalian tahu, ya, dalam kajian Islam, dalam kajian tauhid, ya, dibagilah karakter manusia ini menjadi 4. Inilah yang selalu ada dalam diri kita. Ya, yang pertama itu adalah al-quwwatu hayawaniyah, atau karakter-karakter seperti hewan-hewan jinak. Ya, al-quwwatu hayawaniyah. Mana sini anak ngaji master? Pasukan hijau putih tolong maju dulu. Ini anak gundul, tolong baca Maulana. Maulana sampai kelas 5 nih. Hah? Al-quwwatu hayawaniyah, atau karakter-karakter seperti hewan ternak, hewan yang jinak. Ada kambing, ada lembu, ada sapi, ada kerbau. Kucing itu gak pernah diternak orang, Kori. Dipelihara ya, ternak gak pernah. Kucing gua ternak, cakarnya gua nanti bolong jok kereta. Dan
Kenapa ada karakter manusia seperti ini? Inilah adalah karakter manusia yang tipikalnya yang penting hidup, yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, udah minum bisa tidur, udah tidur bisa kawin, habis kawin bisa beranak. Itu aja moto hidupnya. Moto hidup seperti hedonisme yang tak punya target. Ini kalau bahasa globalnya kemarin dibilang Al-Ustadz itu, kalau tak silap anda Ustadz, adalah tipikal manusia yang pasrah. Pasrah dalam segala hal, wis pasrah. Ya, pasrah, yang penting pasrah. Yang penting sak dino iku iso mangan, iso ngombe, iso ngopi. Arak jadi presiden ngimpi, arak sekolah ngimpi. Ojo ngimpi kelele. Itulah pemikiran orang tua zaman biyen, zaman belum merdeka. Sing penting sak dino iku iso mangan le, iso ngopi, nek ke arah sekolah ngimpi. Padahal kekuatan kemampuan ada. Tapi inilah tipikal orang yang al-quwwatu hayawaniyah. Ya. Yang kedua, ini juga ada dalam karakter kita. Ini adalah al-quwwatu sabu'iyah. Sabu'iyah ini dengan hayawaniyah itu berbeda. Berbedanya dari aksara, dari segi perbahasaannya aja. Kalau dia as-subu'iyah ini adalah hewan-hewan yang kasar, hewan-hewan yang buas. Buaya, harimau, singa, serigala, cita, macan tutul, macan panu, macan kurap. Ya, artinya apa? Dia memiliki karakter hewan buas, menyerang, menyakiti, bahkan membunuh. Ini ada juga dalam diri kita, dan inilah yang dikait-kaitkan dengan nafsu. Ya, nafsu. Maka manusia ini memiliki nafsu. Ya, penciptaan nafsu luar biasa. Dengar, sejarah penciptaan nafsu. Nafsu ini identik membawa manusia ke jalan yang belok-belok aja. Nafsu ini memang Allah ciptakan ini untuk menyesatkan manusia. Bagi manusia yang tak bisa mengalahkan nafsunya. Ketika Allah menciptakan nafsu, maka Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, apakah kau mengaku aku ini Tuhanmu? Kata nafsu, kau, aku. Allah rendam dalam neraka. Dam-dum, Allah naikkan lagi. Cemana? Masih mau ngaku, aku, kau, kata nafsu. Saking kuatnya nafsu. Direndam sampai 3 kali. Ya kan? Direndam sampai 3 kali, naikkan lagi, ditanya lagi, kau siapa? Ngaku kau ini aku Tuhanmu, kata Allah. Enggak, kau, aku. Malaikat kurung dia dalam neraka. Jangan kasih minum, jangan kasih makan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun, akhirnya keong nafsu. Ya Allah, baru katanya, ampun ya Allah, aku mengaku kau Tuhanku, kasihlah aku makan ya Allah. Makanya dalam Islam, dalam mengalahkan nafsu adalah dengan bentar lagi. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Nyampe 40 hari lagi. Nyampe ya. Yang pastinya kita tunggu aja lah hilalnya itu dari Kementerian Agama Indonesia itu kapan. Yang pentingnya di kalender itu tanggal 23 ya. Tapi kita belum tahu pasti. Itulah cara kita menundukkan nafsu. Dan nafsu ini ya ada pada sifat karakter al-quwwatu subu'iyah. Maka hati-hati ya nak ya. Nafsu ini kuatnya luar biasa, tapi goblok. Dapat join. Nah itu yang pernah disampaikan kan di kelas kan. Siapa join nafsu? Setan. Setan ini pintarnya nauzubillah. Kalau ditanya pintar, lebih pintar lagi setan daripada manusia. Tapi lemah. Dia lemah. Dengar ajan, kalau nggak lari, dipertahankan. Inilah, maaf cakap misalnya ada satu setan yang lantang baik banget. Allahu Akbar, tantangnya ajan tadi. Lantang dia. Kata di topik aku lemah, dengan ajan nggak apa, aku dengan ajan terbakar. Aku coba kata setan tadi. Nggak akan tahan niscaya. Setan mendengar kalimat Allah akan terbakar. Makanya ketika setan dengar ajan, dia lari ke diri-diri.
siap aja, baik lagi. Nah, itu yang menggoda kita tuh ya kan, Pik kan. Udah pura-pura uduk aja ya kan. Ya kan, yang penting nampak gitu, Pik, nampak Pak Iqbal basah kening, basah muka, basah kuping, basah tangan, basah kaki. Nah, itulah yang kadang-kadang ya kan, yang bisa menggoda kita ya biring ya. Mana biring? Satria ya kan, jalan sana jalan sini, yang penting basah aja ya kan. Nah, itu tadi. Setan tuh lemah, joinlah sama nafsu yang kuatnya na'udzubillah. Tapi bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Nafsu itu tak bisa berpikir. Cemana ada cara menjerumuskan manusia? Sekali cara yaitu itu aja. Contoh ketika nanti kita misalnya puasa kan lapar tuh. Ya udah dengan rasa lapar aja dia menggoda kita. Tekannya lapar kita, nggak tahu kita nahan lapar itu udah biasa. Apalagi dengan orang-orang yang sakit lambung udah bisa tahan lapar kan? Nah itu tadi. Beda dia. Ya, jadi inilah yang ada pada karakter manusia, ya, yang harus senantiasa kita tekan. Inilah nafsu. Ya. Baru yang ketiga ada yang namanya al-quwwatu syaitaniyah. Ya, al-quwwatu syayatiniyah atau karakter-karakter yang berupa setan. Kalau ini gak usah dijelaskan lagi, udah bolak-balik sesuai dengan yang dijelaskan Ustadz Muzakir semalam. Kata beliau, setan itu terbagi dua, ya Ustadz ya? Kan udah pernah dijelaskan kan? Setan itu terbagi dua. Pertama dari golongan jin atau dari golongan setan itu sendiri. Yang kedua dari golongan yang paling bahaya pas pula Bunda. Apa yang pernah Topik bilang? Pas pula dibilang Ustadz Muzakir semalam. Dan yang paling berbahaya kata Ustadz Muzakir semalam ya setan dari kalangan setan. Kalau setan dari kalangan setan atau dari kalangan jin, aku masih tak nampak. Hanya berupa bisikan aja dia membisikkan dalam telinga kita. Bisa kita lawan. Ya kan? Ketika nampak duit yang bukan hak awak, ambil. Ini sendiri, ambil. Astagfirullah. Itu bukan hakku. Ya kan? Gugur misalkan, masuk kawan CS sebelah. Pari, kenapa kau bengong? Bukan hak aku itu, duit siapa? Lu ambil aja. Kau ambil aja kata si Alim ya, Alim. Ambil aja. Udah hampir berhasil dari Alim si Pari mengalahkan setan dalam dirinya, karena itu adalah bukan mustahaknya, bukan haknya barang orang untuk diambil. Masuklah CS dari kalangan alam nyata. Ya kan? Setan pun berterima kasih sama Alim, tapi Alim tak dengar. Ketika udah berhasil diambil Pahri, sebetulnya kau diginikan sama setan tuh. Thank you CS. Aku dari tadi capek kali aku tadi ngapain si Pahri. Tak bisa. Masuklah jauh. Masuk cek dan bantu pekerjaanku. Makanya yang paling bahaya itu adalah setan dari kalangan manusia. Apa tipikal manusia yang berada di tingkatan al-quwwatu syayataniyah? Itulah manusia yang suka menghasut, mengadu domba, memfitnah. Apa lagi? Suka berkubur yang tak jelas kabarnya dan asal muasalnya, yang bisa membuat menjadi tahayul dipercaya oleh kawannya. Hati-hati, ya hati-hati. Jadi pesan Ustadz Muzakir semalam, kalau ada kawan bapak ibu atau ada sekitaran ibu yang mengarahkan ibu kepada kemaksiatan, setanlah itu. Bagaimana cara menanggulinya? Udah diajarkan. Kalau ada kawan yang mengajak kalian untuk kemaksiatan, maksiat itu bukan hanya berzina, maksiat itu bukan hanya mencuri bla 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 segala macam. Perlu kalian ketahui, maksiat terbesar di sisi Allah adalah syirik. Belum Bang? Ya, adalah meninggalkan sholat. Maksiat yang paling menjijikkan di depan Allah adalah ketika hamba meninggalkan. Bahkan Rasul sudah pernah ini menegaskan perbedaan antara kita dengan tetangga sebelah adalah sholatnya. Ya, sholatnya. Baru ngikutlah yang lain. Kalau dia syirik, sudah pasti tak sholat Pak Iqbal. Karena salah satu
syarat untuk persirikan ini adalah meninggalkan sholat. Nggak pernah Pak Iqbal, marah jinnya, begonya marah. Kalau syirik itu kan menduakan Allah berarti kan bersekutu dengan makhluk, dengan jin apa segala macam. Kalau dia tetap melaksanakan sholat, bagaimana bego itu nggak kerja? Tak bisa kerja lah bego itu. Apa kata bego itu? Kau kalau mau kaya, iya. Ikuti perintahku, iya. Tinggalkan sholat. Nah, iya. Ya, kau sholat lagi. Semakin kau sholat, aku terbakar katanya. Ya sama aja. Iya, orang pintar. Makanya sakit hati juga awak sarjana. Jarang dibilang orang pintar. Waktu SD pun tak tamat. Hanya membolak-balikkan tangan pakai kunyit, orang pintar kata orang. Percaya Pak Iqbal. Katanya orang setiap awak tanya, jawabannya cuma satu tuh, bukan orang jauh. Percaya awak. Tapi awak yang namanya sarjana jarang dibilang orang pintar. Ya, jadi ini nak ya, ini karakter-karakter setan, menggoda, menyesatkan dan melalaikan seseorang. Dan yang terakhir adalah al-quwwatu rabbaniyah. Ini juga ada dalam diri kita ini, yaitu adalah karakter yang bersifat ketuhanan, berkuasa, berbuat sesuai kehendak tanpa batas. Siapakah yang Allah contohkan dalam Al-Quran yang mempunyai karakter ini? Fir'aun. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Semalam ada, kalau tak salah Bi, itu ada pertanyaan, kan ada sesi jawab tanya jawab ini. Pertanyaan dari abang kita Muhammad Ridho tadi. Muhammad Ridho itu guru agama Islam dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi kalau nggak salah. Negeri 2 Binjai saja. Jadi beliau bertanya tentang ini, ya kan, tentang karakter-karakter ketuhanan ini. Jadi setiap orang yang mempunyai kekuasaan, Ustaz, apakah dia disebut Tuhan? Enggak juga. Nah, maka jawaban beliau, dengar. Karakter ketuhanan juga ada pada diri kita. Cuman bedanya, manusia ini selalu mempunyai batas. Tapi Allah tidak. Kita bisa ambil contoh. Al-Mughni. Ya. Al-Mughni itu adalah artinya Allah Maha Kaya. Ya kan? Allah Maha Kaya. Apakah kita manusia nggak ada yang kaya? Ada. Tapi kekayaan kita ada batasnya. Tiada tanding melainkan kekayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lu kaya tapi tanpa batas. Kan gitu. Selain itu habis Al-Mughni apa lagi Ustaz? Kalau singkat saya Maha memberi ya. Maha memberi. Allah kan Maha memberi. Apakah manusia juga nggak ada yang bisa memberi? Bisa kan? Tapi kita memberi itu pasti ada batasnya. Tapi Allah ketika memberi kepada hambanya, tiada bisa kita tahu batasannya. Kita bisa ambil contoh oksigen. Oksigen yang kita hirup ini ada nggak Allah batasi? Ada, kalau udah kena bengek. Ya. Selama dikasih free, nggak dijaga. Allah kasih cobaan dengan membatasi oksigen, baru kalang kabut. Baru kayak kemarin aja, masalah COVID Corona, India itu kehabisan stok oksigen. Yang seharusnya oksigen itu nggak pernah kita bayar, orang nggak dijaga, ya. Jadi inilah 4 karakter manusia, ya, yang ada dalam diri kita. Jadi intinya semalam itu dibilang Ustaz Muzakir, bagaimana bisa membelenggu 4 ini? Bisa nggak dihilangkan 4 ini? Nggak. Ini memang udah kudratullah. Allah kasih 4 ini ke dalam diri kita. Ya, bagaimana supaya bisa memblok 4 ini supaya jangan menyesatkan kita? Al-iman, dibilang kalau kata Ustaz Muzakir, imanlah pengunci. Karena kalau manusia kita tidak mempunyai 4 karakter ini pun kita susah. Ya, kalau nggak punya sifat ini kita setara malaikat. Malaikat itu tak punya apa-apa, tak punya nafsu. Tahu dia adalah hanya satu perintah aja. Allah ciptakan malaikat, sujud kan Allah, ya udah dia sujud aja sampai kiamat, sujud aja. Ya kan? Setan Allah ciptakan, Allah kehendaki setan itu adalah makhluk yang senantiasa membangkang saja kepada Allah. Tapi manusia Allah ciptakan, Allah kasih ciptakan untuk pilihan.
Allah kasih kita tuh pilih, ente mau ke kanan atau ente mau ke kiri. Itulah maksud dan tujuan Allah juga menciptakan yang namanya surga dan neraka. Kalau ente taat, silakan ke. Kalau ente membangkang, silakan ke. Itu hidup adalah pilihanmu. Tidak ada Allah menghendaki. Makanya iman Allah gak kehendaki, tapi hidayah baru Allah kehendaki. Maksudnya iman yang kita sendiri yang berjuang atas iman pada diri kita. Bagaimana cara bisa menambahkan keimanan pada diri kita? Ya lakukanlah kegiatan-kegiatan, amal-amal yang bisa meningkatkan keimanan. Masalah hidayah itu Allah yang punya. Yang pastinya hidayah itu gak datang sendiri dong. Hidayah kita jemput. Ada orang selalu bermaksiat, dia pengen tobat, tapi tobatnya itu bagaimana? Gak ada niat dia tobat yang betul-betul. Biar aja nanti kan Allah datangkan hidayah sama aku. Iya, yang datang bukan Allah yang datangkan hidayah sama dia. Apa yang Allah datangkan sama dia? Israel langsung Allah datangkan sama dia. Hidayahnya nggak ada, Israel langsung mati. Oke, mungkin itu aja penjelasan yang bisa disampaikan. Nanti selebihnya nanti bisa dijelaskan oleh Ustadz. Siapa yang orang tuanya guru agama Islam? Bisa tunjuk tangan. Anak-anak bapak yang orang tuanya guru agama Islam ada? Tak ada. Pak Iqbal, alhamdulillah. Ada lagi? Orang tua kamu, ayah atau ibu yang gurunya beragama Islam? 2. Ada lagi? Guru agama Islam SMA, SD, SMP? SD ya? Oke. Yang lain ada? Ada yang? Ada? Kok malu membilangkan guru? Jangan malu ya. Satu di antaranya belum saya lanjutkan. Profesor Dr. Muzakir, dengarkan. Dia setiap hari raya atau mau Ramadan, seperti sebentar lagi, beliau Profesor Doktor, dia tetap mendatangi gurunya sambil menangis, sambil menangis menceritakan itu. Dia datang ke rumah gurunya, dia bawa yang perlu dibawa, rezekinya ada. Gurunya dulu yang naik sepeda mengajarkannya sekolah, guru ngaji. Jadi dia datang ke rumah gurunya, sambil membawa ada beras, gula, kasih uang. Masih hidup gurunya, dia peluk. Berkat guru ngajinya yang itulah dia menjadi profesor. Sambil menangis Pak Yud, sambil meneteskan air mata, saya pun tanpa sadar menangis. Beliau sudah mengarang buku sebanyak 19 buku. Silakan buka YouTube-nya ya, Babi ya. Ada YouTube-nya Ustadz Muzakir tentang Islam. Jadi tadi ketika saya tanya siapa orang tuanya guru, pada malu-malu semua. Nih di depan kalian nih guru-guru semua nih. Nih yang ngomong nih guru. Hidup dari seorang guru. Ayah saya guru yang menciptakan saya menjadi guru. Jadi hormatlah kepada guru. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin, benar tahun 1991 saya sudah menjadi guru. Kau tadi mana dia? Di Awang-Awang. 1991 sudah menjadi guru. Hari ini tetap menjadi. Yang mau saya katakan adalah
tahun 2022-2023 inilah Sumatera Utara, khususnya guru-guru agama Islam, tidak pernah sejarahnya bertemu dengan gubernur, tidak pernah sejarahnya bertemu dengan kepala dinas. Maka guru-guru agama Islam Sumatera Utara dengan kepala dinasnya Bapak Dr. Asren Nasution, yang seorang alumni dari Fakultas Dakwah YIN Sumatera Utara, beliau kumpulkan kami, termasuk Abi, saya, Pak Haji Kori, bergabung dengan seluruh guru-guru adat Sumatera Utara, guru agama Islam. Kenapa? Karena beliau kepala dinas dan gubernur sayang kepada beliau. Maka tadi Ibu Kepala Sekolah pesan kepada Abi, sampaikan poin-poin penting yang kalian dapat selama 2 hari, Jumat dan Sabtu. Maka oleh karena itu, tadi sebagian sudah dia sampaikan oleh Abi, maka saya hanya penguatan-penguatan. Baik, tadi sudah disampaikan bagaimana negara Perancis, termasuk New Zealand, Selandia Baru, Jerman, Amerika, itu negara yang minoritas kita Islam, tapi ternyata mereka menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Lantas apa yang mau disampaikan? Penceramah Profesor Dr. Muzakir pesan kepada kami, seluruh guru agama yang ada di Sumatera Utara, apa kelemahan kita? Apa kelemahan Islam? Apa kelemahan pelajar-pelajar Islam? Ini yang mau kami sampaikan. Ya. Pertama, di mana letak kelemahan pelajar Islam itu? Dari dulu waktu saya sebagai pelajar dan sekarang sebagai pengajar, bayangkan, dulu pelajar, sekarang pengajar. Isunya adalah kelemahan itu sampai hari ini masih hidup dengan subur. Dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak mau ini terjadi lagi. Maka tadi Abi bilang, di kelas IPS 2 saya lagi ngajar, kami guru agama belajar agama lagi hari ini. Jadi Ibu PKS 3, sebulan sekali, akhir bulan di minggu keempat, akan ada terus pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Jalan T. Ditilo. Pesertanya tidak mesti guru agama Islam, akan tetapi pesertanya adalah guru-guru yang beragama Islam. Jadi nanti Bupal PKS bergilir. Itu yang setiap Jumat minggu terakhir, Jumat terakhir. Sedangkan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Aula Gubernur Sumatera Utara, itu khusus guru agama sebulan sekali, Pak Iqbal. Sebulan sekali Bapak Ibu, di akhir bulan kami wajib, guru agama Islam se-Sumatera Utara wajib di Aula Gubernur Rumah Dinas untuk mendengarkan pencerahan. Maka Abi bilang tadi, guru agama sekarang juga belajar. Bapak Ibu anak-anak semua, ternyata belajar itu tidak akan pernah berhenti. Nah, jadi nanti kalau ini mungkin PKS 3 bisa mendata berganti-gantian. Mungkin nanti Jumat akan datang Abi, Jumat berikutnya saya, Jumat berikutnya Pak Kori. Kita tidak boleh absen dan itu didata ya Pak Taufik ya. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua, pesan dari Kepala Dinas kepada kami, jangan sampai ada guru agama yang tidak bisa baca Quran. Itu satu poin yang lain. Jangan sampai ada guru agama yang tidak bisa baca Al-Quran. Jadi gurunya dulu yang diajar. Ya, bahkan akan dilaksanakan musabaqah tilawatil Quran antar guru agama
Sumatera Utara, mainlah saya dengan Abi Taufik, main saya dengan Pak Haji Kori. Betul. Saking sebegitunya lah Dinas Sumatera Utara Pendidikan bersama Gubernur ingin mengangkat derajat Islam. Kemudian yang berikutnya, anak-anak bapak semua, ini yang paling penting. Mari kita di sekolah ini mewarnai Islam. Oke. Mari kita mewarnai sekolah kita ini dengan Islam. Kenapa? Karena di sekolah ini bukan kita penghuninya semua. Oke? Bagaimana kita mewarnai Islam di sekolah ini? Salah satu di antaranya seperti kegiatan ini. Apalagi? Kita harus punya karakter akhlakul karimah. Saya sudah bilang di kelas-kelas yang saya ajar, tolonglah tampilkan Islam kita di sekolah ini. Caranya sederhana. Sopan santun, tata bicara. Maaf kalau orang tuh misalnya masih tetap di dalam kelas, keluar kelas. Ada duha ya kan? Ada duha, ada salat zuhur. Nabi bisa. Jadi anak-anak bapak, pesan yang paling penting satu di antaranya, Bapak Ibu guru, tolong tampilkan warnai anak-anak Islam di sekolah Bapak Ibu guru. Ini pukul rata semua sekolah. Pertama, pembinaan keagamaan. Insya Allah di sekolah kita ini pembinaan keagamaan sudah cukup luar biasa. Tinggal belum begitu maksimal. Inilah kami nanti dengan Abi dan Pak Kori akan membuat evaluasi bagaimana supaya kegiatan rois kita ini kalian tidak jenuh, kalian tidak bosan. Bagaimana caranya? Ini sedang kamera, karena kalau kami lihat wajah-wajahnya ini, wajah apa ibunya ya? Wajah ngantuk, ya? Wajah lapar, wajah apa lagi? Wajah jenuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.